Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PJBL Radio Farmasi, jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, angkatan 2021, akan membuat video pembelajaran terkait injeksi Racloprid C11. Pada kelompok kami, terdapat Diva Melia, Dwi Anggita Deswanti, Nurmawar Agustina, Renita Anggreni, dan Reti Pusrita. Baik, struktur kimia zat aktif dari Racloprid C11 dapat dilihat sebagai berikut. Yang bersumber dari USP Monographs, Racloprid C11 Injection, Pharmacopeia.cm. Sifat fisika kimia dari zat aktif Racloprid ini, nama lainnya adalah harutan steril 3,5 dikloroen 281 etil pirolidin 2YL metil 2 hidroksi 611 C metoksi benzamid. Rumus molekulnya yaitu C15 H2O Cl2 N2O3. Berat molekul 346,238, titik lebur berkisar 211 sampai 213 derajat Celcius, berbentuk larutan jernih dan tidak berwarna. Larutannya dilarut dalam etanol, penyimpanan dalam wadah dosis tunggal atau dalam wadah dosis ganda yang terlindung dengan baik. pH-nya berkisar antara 4,5 sampai 8,5, yang bersumber dari British Pharmacopeia volume 4 tahun 2016. Indikasi penggunaan radiofarmasi. Injeksi Racloprid C11 digunakan untuk pencitraan reseptor dopamin D2 yang berfungsi sebagai diagnosis penyakit terkait reseptor tersebut. Dosis lazim dewasa injeksi Racloprid C11 adalah 10-15 mCi dengan rute pemberian intravena, menurut Pionas 2023. Pada pasien dengan penyakit Alzheimer, Racloprid C11 dapat digunakan untuk memeriksa distribusi dan kuantitas neuroreseptor yang dapat membantu dalam analisis perubahan degeneratif populasi neuron dan sistem neuroreseptor pada pasien. Pada penyakit Huntington, di mana terjadi degenerasi interneuron neostriatal atau pasca sinaptik terhadap masukan dopaminergik, pengikatan spesifik reseptor Racloprid C11 ke D2 dapat berfungsi sebagai salah satu parameter dalam memprediksi kemampuan kognitif pasien menurut National Center for Advancing Translational Science 2023. Penyakit Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer ini merupakan penyakit neurologis kronis progresif yang merusak memori dan fungsi memori penting lainnya dan menyebabkan kehilangan memori jangka pendek dan paranoida yang secara keliru dikaitkan dengan stres atau penuaan. Itu menurut Lambert, M.E. dan Holtmans 2022. Penyebab Alzheimer ini belum sepenuhnya diketahui, namun hal-hal yang dapat menjadi faktor resiko demensi Alzheimer yang utama adalah usia, riwayat keluarga, dan genetik. Untuk tanda penyakit Alzheimer, ini ditandai dengan demensia yang biasanya dimulai dengan penurunan daya ingat, penurunan kemampuan mengenali sesuatu yang perlahan menjadi semakin parah akibat gangguan di dalam otak yang sifatnya progresif atau perlahan-lahan, sehingga akhirnya penderita menjadi tidak mampu mengingat dan mengenali sesuatu. Tanda lainnya yaitu kebingungan, penilaian yang buruk, gangguan berbicara, agitasi, penarikan diri, dan halusinasi. Menurut Aguila 2015. Untuk gejala Alzheimer yaitu yang pertama hilangnya ingatan, kemudian yang kedua itu adanya kesulitan dalam memecahkan masalah sederhana, yang ketiga kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang akrab di rumah, di tempat kerja atau di waktu luang, kemudian yang keempat kebingungan dengan waktu atau tempat, yang kelima masalah pemahaman gambar visual dan hubungan spasial, kemudian yang keenam masalah baru dengan kata-kata dalam berbicara atau menulis, yang ketujuh lupa tempat menyimpan hal-hal dan kehilangan kemampuan untuk menelusuri kembali langkah-langkah. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan penurunan atau penilaian yang buruk. Yang kesembilan
penarikan dari pekerjaan atau kegiatan sosial, kemudian yang terakhir itu perubahan suasana hati dan kepribadian termasuk apatis dan depresi, menurut Alzheimer's Association 2015. Baik, selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis penyakit Alzheimer dilakukan oleh dokter spesialis saraf dengan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis, dan pemeriksaan pencitraan otak. Next. Cara penggunaan obat. Berikut adalah langkah-langkah prosedur injeksi racloprid C11. Yang pertama, pasien akan diminta untuk berbaring di meja pemeriksaan. Yang selanjutnya, dokter atau perawat akan membersihkan area lengan pasien dengan alkohol. Yang selanjutnya adalah dokter atau perawat akan memasukkan jarum suntik ke dalam pembuluh darah vena di lengan pasien. Kemudian dokter atau perawat akan menyuntikkan racloprid C11 ke dalam pembuluh darah vena pasien. Dan yang terakhir, pasien akan diminta untuk tetap berbaring selama beberapa menit setelah injeksi. Selanjutnya, cara penyimpanan obat. Racloprid C11 harus disimpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Suhu penyimpanan yang lebih tinggi dapat menyebabkan radionuklida kehilangan aktivitasnya. Racloprid C11 harus disimpan dalam lemari es atau freezer yang terkunci. Lemari es atau freezer harus memiliki alat pengukur suhu untuk memastikan bahwa suhunya tetap stabil. Racloprid C11 harus disimpan dalam wadah aslinya. Wadah harus diberi label dengan nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Pasien yang menggunakan Racloprid C11 harus menghindari mengemudi atau menggunakan mesin berat selama beberapa jam setelah injeksi. Berikut adalah contoh sediaannya. Berikut ialah daftar pustaka yang kami gunakan dalam mencari sumber referensi terkait Racloprid C11. Berikut ini ialah video referensi pembelajaran penunjang materi pada kali ini. Welcome to 2 Minute Neuroscience, where I simplistically explain neuroscience topics in 2 minutes or less. In this installment, I will discuss neuroimaging. I will cover a few of the most common types of neuroimaging: CAT scans, MRI, PET scans, and fMRI. Some neuroimaging techniques allow us to see the structure of the brain, while others allow us to look at brain activity or function. Computerized tomography, also known as computerized axial tomography, is a type of structural neuroimaging. It is usually called a CAT or CT scan. It involves taking a series of X-ray images from various locations around the head. These images can then be combined to construct an image of the brain. The resolution of CT images is not that high, but they can visualize any major structural problems with the brain, like a tumor. Magnetic resonance imaging, or MRI, involves applying a combination of magnetic fields and radiofrequency energy waves to the brain. Hydrogen atoms respond to the magnetic fields and radiofrequency pulses by emitting energy. The MRI machine receives this energy and can tell what part of the brain it came from. A computer can use that information to reconstruct an image of the brain that has high spatial resolution. Positron emission tomography, or PET scanning, is a way of imaging brain function. To do a PET scan, a patient is injected with a radioactive substance that emits positrons, which then emit gamma rays when they collide with electrons in brain tissue. These gamma rays are detected by the PET scanner. Because the radioactive substance was injected into the bloodstream, what the PET scanner is detecting is the movement of blood throughout the brain. Blood flow to an area of the brain increases when that area is active, so PET scanning creates an image that highlights the areas of the brain that are being used most while the person is in the scanner. Functional MRI, or fMRI, uses a similar approach to MRI, but focuses on the different responses oxygenated and unoxygenated blood make to magnetic fields and radiofrequency energy. fMRI uses what is called blood oxygen level dependent contrast, or BOLD, to identify changes in blood flow in the brain, and thus to identify areas of the brain that are most active. fMRI allows one to image brain function without having to inject anything, and it provides high-resolution MRI images at the same time as it provides a functional image. A PET scan creates 3D images of the body. It does this by using radioactive tracers, which are usually administered to a patient through intravenous injection. The tracers are made up of carrier molecules that are tightly bonded to a radioactive atom called an isotope.
The carrier molecule can interact with or bind to specific proteins or sugars in the body. The carrier molecule that will be used depends on what the doctor is looking for. If she suspects cancer or is monitoring a known cancer's growth, she may use FDG, a modified form of glucose, which gets absorbed by tissues. When tissues absorb a lot of glucose, it may indicate a cancerous tumor. The radiation from the tracers poses little danger to the patient since they quickly pass out of the body. The isotope produces small particles called positrons, which interact with surrounding electrons. This interaction results in the complete annihilation of both particles, releasing two photons that speed off in opposite directions. The detectors in the PET scanner measure these photons and use this information to create an image of the distribution of FDG in the body. Terima kasih. Lebih kurangnya kami dari kelompok 3 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.